Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang strategi pengembangan wilayah Kota Banjar dalam sistematika pembahasan yaitu bab 1 dan bab 2 tentang kebijakan. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 6 yang beranggota. Perkenalkan nama saya Safar Nadine dengan NPM 24018. Dan perkenalkan nama saya Reva Auliadini dengan NPM 24029. Dan perkenalkan nama saya Fadila Fajar dengan NPM 24017. Perkenalkan saya sendiri Muhammad Raditya Arga dengan NPM 24013. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Putra Bayi Pratama dengan NPM 24003. Next. Nah, di sini pertama-tama ada latar belakang yang akan disampaikan oleh saya. Jadi, pengembangan wilayah merupakan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan. Kota Banjar memiliki posisi strategis sebagai daerah penghubung antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, sehingga berpotensi menjadi pusat perdagangan jasa dan distribusi regional. Kota Banjar memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak di bagian tenggara Provinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kondisi tersebut menjadikan Kota Banjar sebagai wilayah penghubung antar provinsi sekaligus simpul transportasi, perdagangan dan distribusi barang, serta jasa di kawasan selatan Pulau Jawa. Keberadaan jalur nasional yang melintasi wilayah ini memberikan peluang besar bagi Kota Banjar untuk berkembang sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi regional. Nah, selanjutnya ada tujuan dan manfaat studi. Nah, untuk tujuan itu, studi ini bertujuan untuk menyusun strategi pengembangan wilayah Kota Banjar berdasarkan identifikasi potensi, permasalahan, peluang, dan tantangan pembangunan yang ada. Melalui kajian ini diharapkan dapat dirumuskan arahan pengembangan yang mampu mendorong peningkatan daya saing wilayah, berkelanjutan pembangunan, dan pemanfaatan potensi lokal secara optimal. Lalu di sini ada dua manfaat studi. Yang pertama ada peningkatan investasi daerah dengan memanfaatkan lokasi strategis Kota Banjar serta pengembangan kawasan-kawasan yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Nah, untuk yang kedua ada peningkatan daya saing wilayah melalui pengembangan sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan peran Kota Banjar sebagai pusat pelayanan regional. Next. Selanjutnya ada ruang lingkup. Kota Banjar di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, Daya Luhur, dan Kecamatan Wanaraja di Kabupaten Cilacap. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lakbok di Kabupaten Ciamis, Kecamatan Wanaraja di Kabupaten Cilacap. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cimaragas, Kecamatan Pamarican, Kecamatan Purwodadi, dan Kecamatan Lakbok di Kabupaten Ciamis. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cimaragas dan Kecamatan Cijenjing di Kabupaten Ciamis. Next. Selanjutnya, ruang lingkup wilayah. Kota Banjar terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 13.197 km persegi dan berperan sebagai wilayah perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kota Banjar berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap. Posisi strategis tersebut menjadikan Banjar sebagai penghubung antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Selanjutnya ada tabel luas wilayah, jumlah kelurahan dan desa, jumlah RW, dan jumlah RT. Yang pertama, Kecamatan Banjar dengan luas wilayah 2.624 km persegi dengan jumlah desa atau kelurahan 7, jumlah RW 96, jumlah RT 356. Yang kedua, Kecamatan Purwaharja dengan luas wilayah 1.827 km persegi dengan jumlah desa 4, jumlah RW 56, jumlah RT 149. Selanjutnya, Kecamatan Pataruman dengan luas wilayah 5.405 km persegi
dengan jumlah desa 8, jumlah RW 50, jumlah RT 566. Yang terakhir ada Kecamatan Langsari dengan luas wilayah 3.341 km persegi dengan jumlah desa 6, jumlah RW 50, jumlah RT 266 dengan total dari keseluruhan kecamatan dengan luas wilayah 13.197 km persegi dengan total desa dan kelurahan 25 dengan total jumlah RW 297 dengan total jumlah RT 1.146 RT. Next. Baik, dilanjut dengan saya pada ruang lingkup materi. Di sini ada 4 ruang lingkup materi. Yang pertama itu ada pendahuluan, yaitu membahas latar belakang, tujuan, dan gambaran umum wilayah kajian. Kemudian ada isu-isu strategis, yaitu membahas permasalahan, potensi, serta tantangan yang mempengaruhi perkembangan wilayah. Kemudian ada tujuan pengembangan, yaitu membahas arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan wilayah. Dan yang terakhir itu ada konsep dan strategi, itu membahas pendekatan serta strategi yang dapat diterapkan untuk mendukung pengembangan wilayah secara optimal. Baik, di sini terdapat kebijakan dan regulasi terkait, yaitu ada 2, regulasi tingkat nasional dan regulasi tingkat Kota Banjar. Pada regulasi tingkat nasional, pengembangan wilayah Kota Banjar mengacu pada regulasi nasional yang mengatur penataan ruang, kewenangan daerah, serta perizinan dan investasi. Dasar hukumnya meliputi Undang-Undang Penataan Ruang, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan RT/RW nasional. Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang secara terintegrasi. Pada regulasi tingkat Kota Banjar, kebijakan daerah didasarkan pada RT/RW Kota Banjar, RPJPD, RPJMD, dan RPD Kota Banjar. Fokus pengembangan wilayah meliputi penataan pusat pelayanan, peningkatan infrastruktur, pengelolaan kawasan lindung, pengembangan sektor unggulan, serta penguatan perdagangan dan jasa. Dokumen-dokumen tersebut menjadi pedoman pembangunan daerah secara berkelanjutan dan terarah. Oke, next. Selanjutnya ada dokumen dan regulasi yang memiliki relevansi terhadap Kota Banjar. Dan ini adalah beberapa contoh regulasi dan dokumennya. Selanjutnya ada keterpaduan kebijakan pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah Kota Banjar dilaksanakan melalui sistem regulasi yang berjenjang dan saling terintegrasi, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga daerah. Keterpaduan ini memastikan bahwa perencanaan tata ruang dan pembangunan daerah berjalan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan regulasi untuk mewujudkan pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan. Selanjutnya. Dan ini merupakan slide terakhir, yaitu Kota Banjar sebagai PKW Pangandaran. Nah, Kota Banjar ini berfungsi sebagai simpul transit utama dan pintu gerbang penyangga bagi pusat kegiatan wilayah Pangandaran. Nah, kota ini menjadi titik kumpul dan jalur perlintasan strategis yang mengintegrasikan wisatawan maupun logistik dari arah utara dan barat, seperti dari Bandung atau dari Jakarta. Nah, menuju destinasi wisata bahari Pangandaran, dukungan fungsional Kota Banjar terhadap PKW Pangandaran meliputi yang pertama pusat transit dan gerbang wisata, yang kedua konektivitas transportasi, dan yang terakhir adalah pengembangan ekonomi terintegritas. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari presentasi kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.